Perkembangan kartografi atau pembuatan peta terus mengalami kemajuan dengan diciptakannya alat seperti theodolite. Alat ini mampu membuat topografi atau permukaan bumi pada lokasi tertentu terekam dalam peta sesuai dengan bentuk aslinya. Selain itu, alat seperti Global Positional System atau GPS mampu untuk mentransfer informasi tentang lokasi, kecepatan dan waktu dari 24 satelit yang telah dirancang untuk kegunaan ini. Dengan informasi itu, kita dapat menciptakan peta yang lebih akurat, mengikuti perubahan struktural dan kesempatan berkompetisi untuk mengambil tempat di bumi. Tapi, kegunaan dari alat ini belum tercipta saat Idrisi membuat peta. Dia hanya dibantu oleh pelukis yang menemaninya dalam penjelajahannya untuk mendapatkan informasi geografi yang semuanya didanai oleh Roger kedua. Beliau juga pernah menceritakan tentang keadaan di Sudan, keadaan bandar-bandar seperti Timbuktu yang sebenarnya didengar daripada pelayar-pelayar ataupun eksplorasi-eksplorasi yang terdahulu daripada beliau. Tapi sumbangan beliau dalam konteks yang begini adalah beliau dapat memetakan, melakarkan kawasan-kawasan ini walaupun daripada pendengaran-pendengaran dan penceritaan ke dalam satu peta yang tepat dan yang sebenar dengan keadaan di bumi. Pelaut pada masa itu menggunakan alat yang hampir serupa dengan alat yang digunakan sekarang untuk menentukan jarak tempat tertentu yang akan mereka tuju, termasuk menggunakan alat-alat astronomi seperti astrolub dengan bagian-bagiannya. Bagian utama disebut meter, yang artinya mata, di mana piringan dengan bujur lintang negara tujuan dan menghasilkan garis bujur dan ketinggian. Sementara itu, reed adalah bagian depan yang terbuka dan menampakkan ruang angkasa. Lokasi yang tepat ditentukan oleh alat ini. Piringan negara tujuan ditempatkan setelah meter, diikuti oleh reed dan rule, untuk memastikan bujur lintang kapal melewati posisi matahari atau ketinggian bintang dari garis meridian. Dalam satu case, beliau menempatkan persimpangan Sungai Nile di bawah garisan Khatulistiwa. Ini adalah perkara yang sebenar. Sebelum memasuki Mesir, simpang 3 Sungai Nil bertemu di Khartoum, ibu kota Sudan. Sungai Nil di Mesir terbentuk dari 2 sungai, dikenal dengan Nil Putih dan Nil Biru. Nil Putih mengalir dari Uganda yang terletak di Afrika Barat. Sementara Nil Biru berasal dari Ethiopia yang terletak di timur laut Afrika. Kedua sungai ini mengalir melalui Sudan dan bertemu di Khartoum, terletak di bawah Khatulistiwa. Ditemukannya lokasi Sungai Nil menghapus teori Bartholomeus, sarjana dari abad ke-1 yang menyatakan bahwa sumber Sungai Nil berasal dari bukit di bulan. Idrisi menggunakan lokasi bujur lintang atau garis horizontal pada peta dan bola dunia yang dibuatnya. Bujur lintang digunakan sebelum Islam. Tapi Idrisi mencari kembali untuk mencari penjelasan perbedaan cuaca antara negara. Garisan latitude yang dilukis secara arbitrary di dalam peta sebenarnya kerap kali digunakan untuk menentukan keadaan iklim, keadaan cuaca
pada kawasan-kawasan di utara dan di selatan Khatul Istiwa. Jadi pembahagian yang begitu juga menggambarkan kefahaman beliau tentang negara-negara yang berbeza. Itulah sebabnya mengapa Idrisi dihormati sebagai sarjana geografi oleh Barat pada abad pertengahan. Bahkan bukunya dicetak ulang beberapa kali oleh mereka dalam bahasa Prancis, Spanyol, dan Inggris. Ada kemungkinan peta Idrisi digunakan oleh para pelaut Eropa seperti Christopher Columbus pada penjelajahannya di Asia, khususnya sepanjang Lautan Hindia. Tapi itu tidak dinyatakan secara resmi oleh mereka. استفاد الأوروبيون والغرب استفاد كثيرا من جميع هذه المصادر، وخاصة ما دمنا نحن في إطار الحديث عن الشريف الإدريسي استفادوا من كتب الجغرافية للقيام بمجموعة من الاكتشافات ومجموعة من الكشوفات الجغرافية حول إفريقيا وحول آسيا وحول مجموعة من المناطق التي كانت بالنسبة لهم مناطق نائية، مناطق بعيدة. ويجب أن نثير ونستغل الفرصة هنا أن نثير إشكالية اللي هي أساسية جدا، وهو أنه فعلا اهتم الغربيون بهذه المصادر وقاموا بترجمتها إلى لغات مختلفة، ولكن ما هو أساسي بالنسبة لنا نحن كعالم إسلامي باحثين أيضا، وهو أنه مجموعة من هذه المصادر ظلت كما هي بدون تحقيق. Walaupun Al-Idrisi dapat memberi kontribusi bagi peradaban Islam, tapi dia tidak punya kesempatan untuk memberi kontribusi bagi tanah kelahirannya.